Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah. Saya dari kelas 12 MIA 1. Pada materi sebelumnya, saya telah menjelaskan materi tentang tasamuh atau toleransi. Sekarang saya akan menjelaskan dua materi, yaitu musawah dan tawasud. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu musawah dan tawasud? Untuk memperjelasnya, silahkan simak video ini sampai habis. Untuk materi pertama, saya akan membahas tentang musawah atau persamaan derajat. Nah, pada materi musawah ini, saya memiliki beberapa poin untuk dibahas. Poin pertama yaitu pengertian musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa yang berarti meratakan atau menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji yang dimana memandang bahwa manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abil Yamani qala Azhariyu hikayatan anil Utaibi Innan nabiyya arada bihadza annan nasa mutasawuna fin nasab laisa ahadim minhum fadl walakinnahum ashbahun ka ibilim mi'ah laisa fiha rahilah rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abi al-Yaman, Al-Azhari menceritakan dari Al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki oleh Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka yang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka serupa, seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Hadis riwayat Bukhari. Sikap musawah ini seringkali dipakai dalam bidang hukum, guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, musawah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu. Misalnya, pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan, selagi pendapatnya itu logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Yang artinya, perhatikan apa yang dikatakan dan jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Poin kedua yaitu musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran agama Islam, yaitu yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam agama Islam. Kedua, setiap manusia sama derajatnya, tidak ada pengistimewaan kepada seseorang terhadap orang lain. Maksudnya, tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim. Di antaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Yang keempat, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil, dan kekayaan. Yang kelima adalah persamaan sosial dalam masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang, baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat, memiliki hak dan kewajiban yang sama.
meskipun implementasinya berbeda karena faktor otoritas di dalamnya. Seperti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang, akan tetapi rakyat tidak memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang. Yang keenam, persamaan manusia di depan hukum. Dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam di bawah dan tumpul di atas. Yang ketujuh, persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya, ketika Rasulullah SAW memberikan jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya kepada budak yang telah dimerdekakan, seperti Zaid, Usamah bin Zaid, dan lain-lainnya. Yang kedelapan adalah persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu membiasakan berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui beberapa prinsip musawah dalam Islam, kita dituntun untuk bersikap musawah. Sebagai contoh, sikap musawah dalam Islam yaitu yang pertama, Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang bisa diperjualbelikan. Akan tetapi, setelah Islam datang, wanita kembali pada fitrahnya. Yang kedua, ketika seorang Yahudi menagih hutang kepada Rasulullah SAW yang belum jatuh tempo, dan dia menagihnya dengan kasar. Ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdil Muttalib." Lantas, ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak, punya hak bicara." Yang ketiga, ketika Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang persamaan antara manusia di depan pengadilan. Beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu, dan di hukummu, sehingga orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu." Yang keempat, ketika pengangkatan seorang pemuda, Usamah bin Zaid, sebagai panglima umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi Romawi. Baiklah, sekarang kita pindah pada materi yang kedua, yaitu tawasud. Pada materi ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu pengertian tawasud. Kata tawasud berasal dari kata wasata, yang berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud dalam bahasa berarti moderat. Sedangkan secara istilah, tawasud adalah sikap terpuji yang dimana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih kecenderungan sikap yang mengarah ke jalan tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatun litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikanmu umat Islam
umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Sikap tawasud adalah sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Hal itu membentuk sikap kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Poin yang kedua adalah tasamuh dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang berada di tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa condong ke kiri atau condong ke kanan. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi akidah. Dalam dimensi akidah, ada setidaknya 2 persoalan, yaitu yang pertama, ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam berada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam adalah monoteisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang esa. Yang kedua, manusia antara jabr dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah. Dan aliran yang lain mengatakan bahwa perbuatan manusia mutlak dari dirinya sendiri. Dalam Islam, tidak ada paksaan yang mutlak dan kebebasan yang mutlak. Yang kedua, dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf adalah peribadatan antara hakikat dan syariat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat. Karena syariat tanpa hakikat merupakan kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Poin yang ketiga adalah dimensi syariat. Persoalan yang muncul dalam dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan individu dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan, maka akan didahulukan kepentingan kolektif. Poin ketiga yaitu membiasakan berperilaku tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap tawasud dalam Islam, kita dituntun untuk bersikap tawasud. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud adalah pertama, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua, menghindari perbuatan penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian untuk pembahasan tentang materi musawah dan tawasud ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum